Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi ya. Terima kasih sudah join di kuliah kita pagi hari ini ya. Eh, jadi kalau kemarin Senin ya, kita sudah membahas tentang salah satu tools multiple criteria decision making yaitu AHP ya, sudah sampai selesai AHP. Nah, sekarang untuk selanjutnya akan saya beri contoh tools yang lain ya untuk yang MCDM. Jadi di luar AHP sehingga nanti Anda bisa membandingkan ada beberapa tools sebenarnya. Nah, yang hari ini akan kita bahas ini adalah namanya TOPSIS. Ya. This meeting is Itu menggunakan konsep This meeting bahwa is being recorded. alternatif yang dipilih itu harus merupakan alternatif yang secara jarak itu dekat ke positive ideal solution dan terjauh dari negatif ideal solution gitu. Jadi dalam TOPSIS ini memang kita ngeset gitu. Jadi ada dua hypothetical alternatif gitu, di mana yang satu adalah kondisi ideal, di mana yang bagus-bagus itu ngumpul jadi satu gitu ya. Sementara yang jelek-jelek itu ngumpul jadi satu sebagai negatif idealnya. Nah, alternatif-alternatif yang ada itu selanjutnya dipetakan gitu ya, dipetakan berdasarkan positif ideal solution tadi dan negatif ideal solution. Nah, yang dipilih itu adalah yang mempunyai jarak relatif terjauh dari negatif ideal solution atau terdekat dengan positif ideal solution. Nah, begitu konsepnya. Ya, jadi dia sebenarnya dari semua alternatif yang ada, itu yang bagus-bagus dikumpulin jadi satu, itu nanti yang akan jadi ideal solution. Yang jelek-jelek dikumpulin jadi satu, itu nanti yang akan jadi negatif ideal solution. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dikatakan di sini bahwa TOPSIS itu sukses ya untuk diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan ketika kita mengevaluasi sejumlah alternatif begitu. Karena memang intuitif dan mudah dimengerti dan mudah untuk diimplementasikan. Nanti bisa kita lihat bahwa dalam implementasinya itu tidak tidak seruwet HP gitu ya. Ini jauh lebih simple gitu. Nah, di sisi lain sebagai tambahan ini juga TOPSIS dikatakan merepresentasikan rational of human choice gitu ya. Dan ini dikatakan, nah ini keuntungannya ya, ada yang bilang bahwa TOPSIS ini have been proved to be one of the best method in addressing the issue of rank reversal. Jadi dalam TOPSIS ini memang tidak ada proses dekomposisi dan sintesis seperti dalam AHP itu. Nah, sehingga memang karena prosesnya tidak melalui dekomposisi dan sintesis seperti di AHP, maka di sini tidak ada rank reversal. Begitu ya, nanti akan kita lihat bahwa prosesnya itu adalah setiap alternatif itu dianalisis secara independen begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Jadi seperti saya sampaikan tadi untuk TOPSIS ini ada dua artificial alternatif yang dihipotesiskan. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa alternatif. Jadi kayak misalnya waktu kemarin itu ya kita menyelesaikan dengan AHP gitu. AHP waktu kasusnya adalah pemilihan pekerjaan. Nah, untuk pemilihan pekerjaan kemarin kan ada banyak kriteria ya, ada 6 kalau nggak salah ya, 6 kriteria yang dipertimbangkan. Nah, di mana masing-masing kriteria ini kan diungguli oleh perusahaan yang berbeda. Jadi artinya dari sisi lokasi siapa yang menang, dari sisi dari sisi reputasi siapa yang menang dan seterusnya. Nah, kalau di TOPSIS ini misalnya dari 3 alternatif tadi ya, 3 alternatif ada company A, B, C. Nah, maka yang bagus-bagus itu dikumpulin jadi satu. Jadi ibaratnya gini, lokasinya yang paling bagus, gajinya paling tinggi, reputasinya paling bagus, gitu. Itu dikumpulin jadi satu, itu jadi alternatif baru, misalnya alternatif X. Di mana alternatif X ini kan hypothetical ya, nggak ada sebenarnya, tidak ada di antara 3 alternatif tadi. Tapi kita develop alternatif baru, alternatif X, di mana ini merupakan sosok ideal yang gajinya bagus, reputasinya paling bagus, kemudian lokasinya itu paling bagus, gitu, koleganya paling bagus, pokoknya semua yang bagus-bagus itu ngumpul di alternatif X. Itu yang menjadi ideal solution. Sementara yang jelek-jelek, lokasinya paling jelek, kemudian gajinya paling sedikit, reputasinya paling jelek, dan seterusnya, itu dikumpulin jadi satu.
dikumpulin jadi satu, seolah-olah itu dimiliki oleh alternatif Y. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita punya dua gini loh. Ini adalah ideal, ini adalah negatif ideal. Negatif ideal ini adalah kumpulan yang jelek-jelek tadi ngumpul jadi satu. Nah, alternatif yang ada itu ya ada di antara ideal dan negatif ideal. Jadi ya A, B, C ada di antaranya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi di antara tiga ini mana sih yang harus kita pilih berdasarkan kedekatan terhadap ideal dan paling jauh terhadap negatif ideal. Sehingga kalau dalam garis saya ini, ilustrasi saya ini berarti yang dipilih adalah yang C karena dia paling dekat dengan ideal. Nah, kurang lebih seperti itu idenya. Jadi ada dua artificial alternatif yang dihipotesiskan, yaitu misalnya ini alternatif X, ini alternatif Y, di mana X itu kumpulan yang bagus-bagus gitu ya, kriteria yang bagus-bagus kumpul jadi satu di situ. Yang Y itu adalah kriteria yang jelek-jelek kumpul jadi satu di situ. Nah, seperti itu. Gitu. Dan Topsis ini memilih di antara alternatif itu yang paling dekat dengan ideal solution dan paling jauh dari negatif ideal solution. Nah, asumsinya di sini adalah linear ya, memang hubungannya adalah linear di situ. Dan kriterianya itu harus saling independen. Jadi asumsinya adalah linear dan antar kriteria itu adalah saling independen. Baik. Nah, inputan di Topsis itu adalah jadi inputan di sini ada sejumlah M alternatif atau M option dan ada N atribut atau N kriteria. Nah, dan ini dituangkan ke dalam satu matriks gitu ya. Jadi jumlah barisnya itu menunjukkan jumlah alternatif yang akan kita bandingkan. Kemudian jumlah kolomnya itu menunjukkan jumlah atribut yang digunakan. Gitu. Nah, kemudian kita memasukkanlah di situ secara independen gitu nilai untuk masing-masing alternatif. Ya, nilai masing-masing alternatif untuk kriteria yang bersesuaian. Gitu ya. Nah, di situ antar kriteria tadi itu kan saling independen ya, saling independen sehingga kita bisa mengevaluasi secara independen juga dan juga di sana skalanya pun boleh beda. Gitu. Jadi untuk lebih membayangkan mungkin saya langsung ke contohnya sini ya. Ini misalnya contohnya ya. Contohnya misalnya kita ingin mengevaluasi 4 mobil ini gitu ya. Jadi kita ingin mengevaluasi 4 mobil dengan 4 kriteria. Style, reliability, fuel economy, price misalnya. Nah, kebetulan di sini diminta untuk datanya itu diminta untuk mengisi nilai antara 1 sampai 10 gitu ya, 1 sampai 10 sehingga nilainya seperti itu distribusinya. Disuruh menilai dalam skala 10 lah. Nah, tapi andaikan kita tidak melakukan itu, jadi karena kalau ini kan memang dipenuhkan subjektif ya, dinilai secara keseluruhan secara subjektif. Jadi ceritanya kalau di sini adalah responden diminta untuk memberikan nilai dalam skala 10 terkait style, reliability, fuel economy, dan price. Jadi ini perspektif dari berdasarkan persepsi responden. Tapi ada kemungkinan andaikan Anda ingin memasukkan data objektif di situ. Data objektif itu misalnya ini yang bisa diobjektifkan kan misalnya reliability, price, fuel economy lah misalnya pengen diobjektifkan gitu ya. Jadi yang disubjektifkan itu misalnya hanya style misalnya saja ya. Nah, itu juga bisa. Misalnya reliability ini nilainya kan antara 0 sampai 1. Nah, itu Anda bisa masukkan kok di sini nilai antara 0 sampai 1. Kemudian price itu misalnya satuannya adalah ratusan juta. Anda bisa memasukkan kok di sini dalam ratusan juta gitu, ratusan juta. Itu bisa memasukkan di sini. Jadi harga apa adanya dimasukkan di situ bisa. Fuel economy misalnya dalam kilometer per liter gitu misalnya, jadi berapa kilometer per liter bisa Anda masukkan di situ. Nah, sehingga di sini kan menjadi ada dimensinya ya. Jadi yang dimasukkan itu memungkinkan gitu. Jadi dalam Topsis ini memungkinkan kalau misalnya data yang dimension itu dimasukkan dengan nilai yang berbeda-beda. Jadi reliability kan nilainya antara 0 sampai 1. Fuel economy itu kilometer per liter ya berapalah sampai puluhan ya, misalnya satuan sampai puluhan lah. Kemudian harga bahkan itu sampai ratusan juta. Ini enggak masalah. Ya, toh ini dalam satu kolom yang sama itu range-nya sama. Yang penting kan itu ya, dalam satu kolom yang sama itu range-nya sama. Nah, oke, seperti itu data dimasukkan.
Tapi boleh juga persepsi gitu ya. Jadi di sini datanya memungkinkan persepsi, memungkinkan objektif, data objektif bisa semuanya dimasukkan. Nah, itu saya beri contoh ya. Nah, datanya seperti ini, sehingga ukuran tabelnya itu adalah jumlah barisnya itu jelas sesuai dengan berapa jumlah alternatif yang dibandingkan. Jumlah kolomnya itu sesuai dengan jumlah kriteria yang digunakan. Dan dalam Topsis itu hanya menggunakan satu matriks ini aja. Nah, dari sini kan kelihatan lebih simpel ya, seperti itu. Baik, jadi datanya hanya seperti itu. Nah, di sini salah satu kelemahannya memang untuk Topsis itu kita harus meng-assign bobot untuk masing-masing kriteria. Jadi dia tidak peduli gimana caranya menentukan bobot, pokoknya terserah lah, pokoknya antar kriteria itu silahkan dibobot sendiri berdasarkan subjektif, itu berapa. Jadi misalnya di sini desain 0,1, 0,4, 0,3, 0,2 misalnya. Dia desain seperti itu. Tapi Topsis tidak memberikan cara secara spesifik bagaimana caranya untuk menentukan bobot. Nah, itulah sebabnya terkadang kita kita gabungkan ya dengan metode yang lain ya untuk menentukan bobot. Nah, dia hanya memberikan cara bagaimana menentukan alternatif gitu, given beberapa kriteria secara simultan, intinya itu. Oke, baik, jadi seperti itu ya. Jadi entry matrix ini tidak harus range-nya sama, bisa range-nya beda-beda. Satuannya pun bisa beda-beda. Nah, kalau persepsional, kebetulan seperti contoh kita ini kan berdasarkan persepsi ya. Keuntungan berdasarkan persepsi itu kita bisa memasukkan unsur subjektivitas. Jadi misalnya harga 200 juta dengan 300 juta itu belum tentu perbandingannya terus 2 sama 3 itu kan belum tentu seperti itu ya, belum tentu linear seperti itu. Gitu. Nah, sehingga di sini memasukkan unsur subjektivitas, makanya berdasarkan persepsi semuanya diminta untuk menilai dalam skala 10 gitu. Tapi tidak harus seperti itu. Nah, masing-masing ada plus minusnya ya. Oke, ini datanya. Jadi sudah terbayang ya, datanya ada matriks dengan ukuran jumlah baris menentukan jumlah alternatifnya, jumlah kolom itu menunjukkan jumlah kriterianya. Bisa dimensionless, bisa berdimensi, ya, tergantung kebutuhannya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, jadi inputannya tadi adalah matriks berukuran M kali N. M-nya barisnya alternatifnya, N-nya adalah kriterianya. Nah, bagaimana step-step penyelesaiannya gitu. Nah, step pertama adalah construct normalized decision matrix. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa setiap kriteria tadi ada kemungkinan kalau kita akan memasukkan nilai objektif di sana. Ya, misalnya reliability atau price atau apa yang bisa yang di sana mungkin decision maker-nya ingin menilai itu secara objektif, tidak ingin memasukkan unsur subjektivitasnya, itu mungkin. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa jadi kan range-nya jadi beda. Yang satu range-nya satuan, yang satu range-nya 0, yang satu ratusan juta, bisa jadi seperti itu tadi. Nah, untuk menyeragamkan, maka tahapan pertama dalam Topsis itu kita harus mengkonstruk normalized decision matrix. Di mana di situ dalam tahapan ini setiap entry datanya itu kita normalisasi dengan menggunakan persamaan ini. Ya, untuk setiap entry datanya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan konversi data ini, maka semua data matriks itu nanti akan berkisar nilainya antara 0 sampai 1 dan dia menjadi non-dimensional attributes. Dan menjadi non-dimensional ya, karena di setiap kolom, di setiap di setiap kriteria tadi itu kita lakukan seperti ini gitu. Jadi nilainya dia dibagi akar dari itu XIJ kuadrat dijumlahkan. Begitu ya. Itu step 1. Sehingga semuanya akan menjadi non-dimensional dan nilainya akan menjadi range-nya seragam, yaitu antara 0 sampai 1 semua.
Jelas ya, jadi mau tadinya ratusan juta kan ini ratusan juta dibagi ratusan juta juga gitu ya, total. Nah, berarti kan dia akan menjadi 0, juga gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadinya awalnya sudah 0, ya nanti juga tetap akan 0. Nah, seperti itu. Itu tahapan pertama, yaitu construct normalized decision matrix. Oke. Jadi mungkin step by step ya. Kita lihat kalau di contoh kita tadi. Di contoh kita itu tahapan 1 normalize ini decision matrixnya. Nah, ini caranya. Jadi misalnya kita untuk hitung, saya ambil salah satu contoh saja ya, nanti yang lain silahkan dicoba sendiri. Jadi misalnya untuk inputan civic untuk kriteria style. Di sini civic untuk kriteria style nilainya kan 7 ya, nilainya 7. Yang lain adalah 8, 9, 6. Nah, untuk melihat nilainya setelah dinormalisasi untuk civic, itu berarti di sini menjadi 7, dibagi 7 kuadrat tambah 8 kuadrat, 9 kuadrat, dijumlahkan di akar 0,46. Itu dari situ. Nah, sehingga nanti semua entry-nya di sini kan akan seragam ya. Kalau tadinya ratusan juta, ini ratusan juta, misalnya ini dalam satuan ratusan juta, ratusan juta. Nah, yang di bawah juga ratusan juta juga, gitu kan. Nah, sehingga akan dibagi itu hasilnya sama, antara 0 sampai 1. Semuanya seperti itu, sehingga ini akan membentuk suatu dimensionless matrix gitu ya, dimensionless matrix. Matriks yang tidak ada dimensinya dan skalanya adalah antara 0 sampai 1. Begitu. Jadilah ketemu seperti ini. Itu step 1. Nah, sehingga tadi makanya saya bilang entry dalam TOPSIS ini boleh ketika satuannya itu berbeda gitu ya. Jadi skalanya, range-nya itu berbeda, silahkan. Toh nanti akan dinormalize juga di step ini. Nah, ini ya dimensionless matrix ya, seperti itu. Itu step 1. Kita lihat step 1 sudah ya. Step 1 sudah, kemudian kita masuk ke step 2. Di step 2 ini adalah kita construct weighted normalized decision matrix, yaitu entry yang sudah kita dapatkan dari step 1 itu selanjutnya dikalikan dengan bobot untuk masing-masing kriteria. Jadi ya, entry dari setiap bobot di di yang step 1 tadi itu kita kalikan dengan bobot masing-masing kriteria, sehingga menjadi weighted normalized decision matrix. Nah, kita ke sini. Nah, ini angka-angka ini kemudian nanti kita kalikan dengan bobot dari masing-masing itu, gitu ya. Nah, sehingga akan menjadi ini step 2, kalikan dengan bobot masing-masing. Step 2 itu ini yang saya kotak ini step 2 ya. Ini yang di step 2. Step 2 yaitu yang step 1 tadi terus dikalikan dengan bobotnya. Sudah ketemu itu. Gampang kan? Step 2. Selanjutnya apa step 3? Step 3. Tentukan ideal dan negatif ideal solution. Nah, untuk ideal solution itu kita mengumpulkan semua nilai yang bagus-bagus dari semua alternatif. Sehingga itu nanti akan menjadi kayak hypothetical gitu ya, kayak alternatif yang kita buat gitu, alternatif tambahan yang kita buat, yang itu isinya ideal semua. Jadi ini yang positif-positif semua nih, yang bagus-bagus dikumpulin gitu ya. Kemudian yang negatif ideal solution sebaliknya. Nah, kita lihat gimana teknisnya. Nah, ini step 3. Ini step 3. Yaitu menentukan ideal dan negatif ideal solution. Kita lihat, untuk kriteria style. Untuk kriteria style, itu yang paling bagus mana? Oh, paling bagus itu style itu punyanya Ford, yang hijau itu ya. Jadi style itu yang paling bagus itu adalah Ford. Reliability yang paling bagus itu Civic, menurut orang ini. Fuel economy yang paling bagus itu adalah Civic. Harga yang paling bagus adalah Mazda. Nah, sehingga ideal alternatif itu menjadi stylenya kalau bisa kayak stylenya itu kayak Ford, reliability-nya kayak Civic, fuel ekonominya kayak Civic, tapi harganya Mazda. Nah, itu adalah yang kondisi ideal. Jadi kan yang bagus-bagus dikumpulin jadi satu, gitulah ya. Jadi semua alternatif yang ada, yang bagus-bagus itu dikumpulin jadi satu. Itu menjadi ideal solution.
Sebaliknya, untuk negatif ideal itu kita kumpulin yang jelek-jelek. Jadi yang jelek-jelek itu untuk style itu Mazda, untuk reliability itu Ford, fuel economy ya ketiganya itu sama, harganya harga Ford gitu. Itu jadi negatif ideal. Ya kan? Jadi yang saya ilustrasikan di awal tadi, kita udah dapet ini 2 titik nih. Jadi ini titik yang ideal, yaitu kumpulan yang bagus-bagus tadi ya. Kemudian ini adalah negatif ideal. Nah, kumpulan yang jelek-jelek, kumpulin jadi satu. Dikumpulin jadi satu nilainya. Itu adalah step 3. Kita menentukan ideal solution dan negatif ideal solution. Ada satu catatan di sini bahwa ketika kita menentukan ideal solution dan negatif ideal solution, itu kita harus menyepakati ya, apakah yang dimaksud dengan ideal itu the higher the better atau the lower the better. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Tapi untuk harga itu the lower the better. Ya, untuk harga itu semakin rendah semakin bagus. Nah, makanya di sini kan untuk yang harga itu kan Mazda yang dipilih ya, karena dia adalah nilainya paling rendah nih. Karena the lower the better. Nah, itu juga harus disepakati di depan, harus ditentukan di depan gitu. Supaya responden kalau misalnya kita mengumpulkan data berdasarkan persepsi responden, ini dia tahu gitu ya apa yang harus diisikan gitu. Apakah semakin tinggi itu nilainya semakin bagus atau semakin rendah nilainya semakin bagus. Oke. Nah, jadi kita punya A plus dan A min, di mana A plus ini adalah menunjukkan ideal solution atau ideal alternatif tadi. Kemudian ini adalah negatif ideal. Ya, yang jelek-jelek dikumpulin jadi satu. Oke. Kemudian selanjutnya step keempat ya. Step keempat itu kita menentukan posisi relatif ya, posisi relatif antara semua alternatif, teorinya dulu ya. Nah ini, step keempat, ini kita menentukan jarak ya, jarak untuk setiap alternatif terhadap ideal alternatif dan negatif ideal alternatif. Jadi jarak ya Euclidean distance aja gitu. Jadi jarak setiap alternatif tadi, karena ada 4 alternatif ya, masing-masing alternatif kita ukur seberapa jauh sih dari ideal solution dan seberapa jauh dari negatif ideal solution. Jadi kan tadi kita udah punya ini ya, ideal. Ini adalah negatif ideal. Nah, ini alternatif misalnya. Itu kita ukur jaraknya ke situ berapa, jaraknya ke sini berapa, gitulah seolah-olah kayak gitu. Ya, posisi alternatif kita itu jarak ke ideal berapa, jarak ke negatif ideal itu berapa. Nah, ini dengan Euclidean distance gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah formulasi Euclidean distance biasa kan ya. Kalau Anda statistik belajar clustering itu mesti sudah tahu lah Euclidean distance. Nah, ini juga sama ya. Mencari jaraknya terhadap ideal solution dan jaraknya terhadap negatif ideal solution. Itu step keempat. Kalau udah ketemu jaraknya, udah ketemu kan posisinya, oh jaraknya di sini DI plusnya berapa, DI minusnya berapa, udah ketemu seperti itu. Yang kelima itu kita menghitung relative closeness-nya. Nah, relative closeness-nya ini CI relative closeness-nya. Ini DI min dibagi DI min plus DI plus gitu ya. Nah, ini idenya adalah semakin tinggi, CI semakin tinggi, itu akan semakin dekat ke ideal ya. Karena CI ini kan DI min itu kan jarak dari yang jelek ini toh. Nah, berarti kan semakin jauh jaraknya dengan negatif, itu artinya itu semakin dekat dengan ideal. Nah, maka kita mencari alternatif dengan nilai CI yang paling tinggi. Nah, sesimpel itu Topsis ya. Jadi ada sekumpulan alternatif, kita evaluasi kita evaluasi nilai untuk masing-masing alternatif begitu. Kemudian setelah itu kita hitung kedekatan jaraknya ya, kedekatan dengan ideal dan kedekatan dengan negatif ideal. Kemudian setelah itu kita cari relative closeness-nya. Nah, alternatif yang punya relative closeness tertinggi itulah yang dipilih. Nah, kita terapkan ke contoh kasus kita.
Nih, step keempat, menghitung jarak dari solusi ideal. Nah, ini contohnya. Saya contohkan satu saja, yang lain nanti silahkan dicoba sendiri, ya. Untuk civic, untuk jarak ke positif ideal solutionnya, kita lihat jarak idealnya adalah 0,59, jaraknya dia 0,046. Jadi 0,59 kurangi 0,046 kuadrat. Itu dari sisi style. Kemudian belakangnya reliability fuel economy, kebetulan ini nilainya sama. Ya. Kecuali price ya. Reliability fuel economy ini kebetulan nilai sama. Untuk price ini adalah punyanya Mazda tadi ya, yang ideal tadi. Kemudian ini punyanya Civic. Ketemulah jaraknya adalah 0,029. Itu adalah relatif jarak terhadap ideal solution. Dengan cara yang sama, jarak untuk negatif ideal solution. Begitu. Nggak usah khawatir mana yang di depan, mana yang di belakang, karena ini nanti dikuadratkan ya. Jadi kalaupun nilai yang besar itu ada di belakang atau di depan, itu nanti sama, karena akan dikuadratkan terus di akar. Asal konsisten saja. Jadi konsisten itu artinya kalau yang data yang idealnya di depan ya di depan semua gitu ya, di belakang ya di belakang semua, asal konsisten gitu, itu nggak masalah karena toh nanti akan dikuadratkan kemudian di akar. Baik, itu DI plusnya untuk yang Civic sudah ketemu, kemudian DI min-nya sudah ketemu, semua kita cari sehingga akan ketemu di ini step 4 itu di sini, menghitung itu ya di step 4. Step 4 sudah selesai, tinggal step 5, yaitu mencari relative closeness ke ideal solution. Nah, dengan persamaan ini. Ya, misalnya untuk Civic, ketemunya 0,0... sorry. Ini salah ya. 0,085 tambah ini 0,74. Ya, 0,74 ya harusnya ya. Nah, bisa dicek lagi nanti di HP-nya 0,085 dibagi 0,029 ditambah itu. Ini 0,74. Nah, semuanya dicari, ketemulah yang paling bagus itu adalah Civic yang mempunyai jarak terjauh dengan negatif ideal solution. Dengan kata lain, jarak terdekat dengan ideal solution. Cukup simple topsis ya. Jadi topsis itu intinya dikumpulkan aja, yang bagus-bagus dikumpulkan jadi satu, jadi itulah jadi benchmark gitu ya, jadi golden standarnya gitu ya, standar paling bagus gitu. Itu jadi ideal solution. Sebaliknya, yang jelek-jelek dikumpulin jadi satu, itu jadi negatif ideal solution. Selanjutnya, semua alternatif itu nanti dievaluasi ya, dievaluasi berdasarkan hypothetical itu tadi, ideal solution maupun negatif ideal solution. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini nanti kalau misalnya ada alternatif lain gitu ya, terus kalau ada alternatif lain yang mau dievaluasi gimana? Ya dievaluasi saja, dievaluasi dengan prosedur yang sama gitu ya, dengan cara atau prosedur yang sama. Hanya saja nanti memang ada penyesuaian ya, ada penyesuaian ketika kita menghitung tadi normalize matrix tadi ya, ketika kita menghitung normalize matrix yang di depan tadi, karena dalam normalize matrix tadi itu kan kita relatifkan terhadap semua semua alternatif gitu. Nah, seperti itu ya, seperti ini. Jadi bisa diibaratkan kalau dalam topsis ini one through ya. One through itu artinya ya sudah hanya ada satu matriks itu saja yang diselesaikan. Kita tidak membreakdown jadi sesuatu yang kecil-kecil gitu. Jadi datanya ya cukup sekali dalam satu matriks itu. Oke. Dari penjelasan tadi, nah, kita bisa bahas ya, kita bisa ringkas mengevaluasi keuntungan dan kekurangan dari topsis. Keuntungannya mudah ya, mudah, dan dia bisa mengakomodasi both positif and negatif kriteria. Jadi seperti contoh tadi ya, kita bisa
mengevaluasi tidak harus nilainya lebih tinggi lebih bagus, tidak harus the higher the better. Ya, tidak harus seperti itu. Kita bisa mengakomodasi the higher the better maupun the lower the better. Sama seperti tadi, kalau harga semakin kecil semakin bagus, tapi reliability semakin tinggi semakin bagus. Nah, itu kita bisa gabungkan jadi satu. Nah, itu keuntungannya. Dan secara eksplisit itu bisa dinyatakan. Gitu ya. Jadi responden juga menilainya lebih mudah. Karena dia tidak harus membandingkan ya, tidak harus membandingkan antar alternatif, tapi dia secara independently dia bisa menilai setiap alternatif itu. Nah, keuntungan yang lain adalah dia bisa mengakomodasi multi kriteria, makanya dia masuk ke dalam satu tools di MCDM. Dan kalau kita lihat ini lebih simple dan lebih cepat daripada AHP. Ini bisa dilihat ya, saya menjelaskan AHP saja perlu 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi satu khusus membahas tentang entry matriksnya, yang kedua baru membicarakan tentang struktur hierarkinya begitu. Sedangkan TOPSIS ini sangat singkat begitu. Jadi cukup entry-nya itu adalah satu matriks yang menyatakan penilaian individual dari setiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Proses perhitungannya juga tidak harus menghitung, ada proses menghitung konsistensi dan seterusnya. Cukup apa yang disampaikan responden itulah yang kita evaluasi. Gitu. Nah, sehingga jauh lebih cepat ya dibandingkan AHP. Proses perhitungan tidak rumit gitu. Jadi tidak perlu alat hitung khusus, nggak perlu alat perhitungan yang bisa menghitung eigenvalue, eigenvektor dan seterusnya, tapi bisa secara sederhana dilakukan. Itu keuntungan-keuntungannya. Tapi tentu saja ada kelemahan ya, ada trade-off mestinya ya antara simplicity dan akurasi gitu. Jadi di sini adalah tidak ada specific rule untuk bagaimana mengassign bobot untuk kriteria. Jadi dia dipasrah kayak aja sama decision maker. Kamu mau ngasih nilai pembobotan ini berapa gitu ya. Nah, sehingga ini menyulitkan bagi decision maker yang dia masih bingung untuk menentukan kriteria. Itu satu. Belum lagi kalau misalnya decision maker-nya itu lebih dari satu, misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana gitu ya merumuskan kriterianya gitu, bobot untuk masing-masing kriteria. Nah, sehingga dalam beberapa pemakaian ini memang untuk menentukan bobot kriteria akhirnya itu ya dikembalikan ke dalam AHP dengan menggunakan AHP digunakan untuk menentukan kriterianya. Nah, sedangkan TOPSIS digunakan untuk mengevaluasi alternatifnya. Ya, jadi di-cut gitu ya, seolah-olah AHP itu di-cut sampai ke kriteria atau leaf kriteria gitu ya kalau misalnya ada hierarki. Jadi di-cut sampai ke leaf kriteria. Kemudian untuk mengevaluasi alternatif di bawahnya gitu, nah itu menggunakan TOPSIS. Nah, sedangkan kriterianya itu pakai AHP. Sehingga nanti ketemu global weight untuk kriteria ya, masing-masing kriteria. Nah, itulah yang menjadi inputan di TOPSIS ini pada akhirnya. Itu kalau digabungkan dengan AHP. Nah, demikian juga dalam TOPSIS ini dia tutup mata terhadap kriteria gitu ya. Jadi kalau misalnya entah kriterianya 1 level, 2 level dan seterusnya, dia tidak membahas itu. Tidak seperti AHP yang AHP itu sampai detail ya menyatakan bagaimana sih cara menstrukturkan hierarki sampai akhirnya sampai akhirnya paling bawah itu alternatif. Gitu. Jadi kan kemarin juga sudah kita pelajari ada tri-hierarki ya, ada beberapa level, mungkin kriteria, kemudian di breakdown jadi subkriteria, breakdown lagi jadi sub-subkriteria dan seterusnya. Nah, seperti itu ya untuk yang AHP. Tapi kalau TOPSIS dia tutup mata terhadap itu. Pokoknya pasrah aja deh. Dia hanya peduli pada leaf kriteria, yaitu kriteria yang persis berada di atas alternatif. Dan bobotnya dipasrahkan ke dalam decision maker. Nah, jadi dua-duanya terkait dengan kriteria ini biasanya dikombin dengan menggunakan AHP itu. Nah, kemudian selanjutnya ya ke disadvantage yang lain adalah rekomendasi solusi ini mutlak berdasarkan kedekatan terhadap ideal solution maupun negatif ideal solution. Gitu kan? Nah, di mana kadangkala orang itu menetapkan preferensi yang berbeda terhadap negatif sama positif ideal solution. Artinya gini, terkadang beberapa orang itu lebih menghindari yang negatif-negatif itu
dibandingkan menargetkan mencapai ideal. Enggak. Jadi di sini intinya adalah kadang seseorang itu tidak menetapkan bahwa antara positive ideal solution dengan negative ideal solution itu adalah bobotnya sama. Jadi bisa jadi seseorang itu nggak apa-apa deh, nggak usah mencapai ideal, asalkan terhindar deh, sebisa mungkin terhindar dari yang negative ideal solution. Gitu ya. Nah, kalau begitu berarti kan jarak terhadap ideal dengan jarak terhadap negatif ideal itu mestinya kan mempunyai bobot yang berbeda ya. Nah, di sini tidak dipertimbangkan karena asumsinya linear tadi. Ya, asumsinya adalah hubungan antara antara negatif ideal dengan positif ideal itu linear lah, seperti itu. Jaraknya tuh linear ya, nah seperti itu. Nah, ini yang perlu disadari karena belum tentu gitu ya, belum tentu asumsi ini terpenuhi. Nah, sehingga berdasarkan beberapa kelemahan-kelemahan itu, maka di sini ada ini ya, ada biasanya TOPSIS itu dikombinasikan dengan metode yang lain dalam implementasinya. Bisa dengan AHP tadi untuk mengakomodasi bobot kriterianya, atau ANP ketika antar kriteria itu saling dependen, ya ada kaitan antar satu kriteria dengan kriteria yang lain, ada hubungannya, tidak independen antar kriterianya. Nah, kalau antar kriteria itu tidak independen, akhirnya TOPSIS ini dikombin dengan ANP. Nah, bisa juga dikombin dengan fuzzy TOPSIS. Fuzzy itu instead of ini ya, tadi kan entry-nya ini kan bilangan pasti gitu ya, 7, 8, 9. Kadang orang itu tidak pasti nih, kisarannya nggak 7 kok, tapi antara sekian sampai sekian. Nah, penggantinya ini sebagai bilangan fuzzy, misalnya dengan fuzzy number, dengan himpunan fuzzy-nya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam entry matrix ini. AHP itu juga memungkinkan ya, ketika pairwise comparison-nya menjadi FAHP. FAHP itu fuzzy AHP. Fuzzy AHP itu juga memungkinkan bahwa angka perbandingan berpasangannya itu tidak bilangan tunggal seperti itu, tapi merupakan himpunan bilangan fuzzy, itu juga memungkinkan. Ini terutama ketika nilainya itu berubah-ubah ya, sesuatu yang uncertain. Gitu ya. Jadi membandingkan antara A dengan B, ini masih nggak pasti segitu sih nilainya, tapi berkisar antara berapa, nah itu sebagai penggantinya ada. Itu pengembangan dari fuzzy, pengembangan dari AHP. Nah, jadi dengan fuzzy AHP misalnya, atau fuzzy TOPSIS dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa komentar tentang TOPSIS seperti itu. Nah, jadi itu ya tentang TOPSIS, sehingga seringkali TOPSIS ini juga digunakan ya untuk mengevaluasi beberapa strategi ya. Jadi kalau kita punya beberapa strategi atau beberapa alternatif desain, misalnya ya Anda punya beberapa alternatif desain. Nah, kalau alternatif desain itu akan dievaluasi, kriterianya kan banyak biasanya untuk mengevaluasi alternatif desain ya. Jadi productivity, cost, kemudian style, usability, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa kita menggunakan TOPSIS ini gitu untuk mengevaluasi alternatif desain. Nah, misalnya. Nah, karena kesimpulan itu lah, kemudahan atau kemudahan, kesederhanaan ya, kesimpulannya gitu ya. Nah, sehingga ini cukup banyak digunakan. Nah, itulah tentang TOPSIS ya. Silakan saya buka sesi diskusi dan tanya jawab ya untuk TOPSIS. Monggo silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Cukup mudah sih sebenarnya TOPSIS ini ya, tidak sulit gitu. Nah, nanti untuk angka-angkanya itu silakan Anda coba sendiri ya. Siapa tahu saya ada salah ngitung seperti ini tadi. Ini kan salah ngitung ya. Salah memasukkan angka begitu. Jadi silakan nanti angka-angka yang ada di situ silakan di cross check ulang begitu. Nah, tapi idenya seperti itu, sangat simple ya untuk yang TOPSIS. Bu, mohon maaf. Ya, monggo Mas. Yang TOPSIS itu berarti nggak menyusun hierarki seperti di AHP, Bu? Tidak Mas. Jadi untuk TOPSIS sendiri ya, untuk TOPSIS sendiri itu betul-betul hanya seperti ini gitu. Jadi hanya kriterianya itu apa, alternatifnya apa. Sehingga memang diasumsikan di sini ya kriterianya hanya satu level ya, tidak ada hierarki. Nah, makanya tadi di belakang saya sampaikan
bagaimana kalau misalnya kriterianya itu ternyata ada hierarki gitu. Nah, kalau seperti itu ya kita harus mengcombine ya antara topsis ini dengan AHP. Nah, AHP-nya itu untuk menentukan sampai ke penentuan bobot kriterianya saja, sampai ke lift kriterianya, tapi tidak sampai membandingkan antar alternatif. Begitu, Mas. Kalau misalkan ada tingkatannya, berarti topsis tidak bisa dipakai, Bu, karena bukan bentuk hierarki. Seperti itu apakah? Bisa dipakai, hanya saja perlu tambahan. Jadi gini, misalnya ya ada hierarki toh, atau gini, misalnya kita pengen menyelesaikan kasus AHP kita kemarin ya, yang kasus yang pekerjaan tadi, job kemarin itu ya, job satisfaction tadi, job satisfaction yang dulu, satisfaction. Nah, ini kan kemarin ada beberapa, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang growth, seingat saya kemarin ada yang short term dan long term, kan gitu toh. Nah, terus gimana nih kalau kita mau pakai topsis? Nah, kalau mau pakai topsis, itu pada akhirnya yang ditabelkan adalah begini bentuknya, reputasi, kemudian ini short term growth, ini long term growth, kemudian ini benefit, dan seterusnya. Jadi yang ditabelkan di sini itu adalah lift kriteria, Mas. Jadi kriteria yang tepat di atasnya alternatif. Nah, terus ini baru A, B, C, begitu. Nah, terus gimana untuk mencari bobotnya? Nah, terpaksa untuk mencari bobotnya kita pakai AHP. Cuman perbandingan berpasangannya itu berhenti sampai ke alternatif. Kita tidak melakukan perbandingan berpasangan antara company A, B, C, begitu, Mas. Nah, sebagai gantinya, untuk evaluasi alternatif company ABC itu kita menggunakan topsis ini. Bisa dipahami nggak, Mas ya? Iya, Bu. Berarti hanya yang lift ya. Yang iya, betul. Terus nanti penentuan bobotnya tetap pakai AHP ya, yang weight 0,1. Iya, betul. Tetap pakai AHP yang sigma bobot itu sama dengan 1. Ya karena memang kelemahan topsis dia ini loh tidak memberikan cara gimana sih cara dapat bobotnya. Jadi pokoknya dipasrahkan aja ke decision maker-nya, terserah lah kamu ngasih bobot berapa, pokoknya nanti itu menjadi faktor pengali di sini deh. Nah gitu ibaratnya ya. Okay. Berarti total bobot tetap harus 1 ya, Bu. Misalkan ada 10, ada 6, ada 5 ya, harus dijumlah, tidak boleh lebih dari 1 ya. Iya, total bobot ini kan untuk kriteria, untuk lift kriteria ini kan. Nah ini harus sama dengan 1. Jadi misalnya ini 01, 04, 03, 02 ini total bobotnya 1. Okay. Terus untuk ini Bu, yang ranknya itu berarti kan kalau tadi boleh diisi dimensional, berarti itu boleh. Tidak ada ketentuan mau berapa juta, mau apa? Boleh, tidak ada ketentuan ya Bu? Enggak. Nah ini tadi yang kilometer per liter, ini kan ada yang 9, misalnya ada yang 11 gitu ya. Sementara kalau reliability 0,5, 0,3 misalnya kayak gitu kan, 0,7 misalnya pakai kriteria itu enggak masalah karena nanti waktu di step 1 itu kan kita ini yang normalize kan misalnya sekarang reliability ya. Ini misalnya 05, 07 misalnya ini saya acak aja kayak gitu. Nah, maka pas normalize misalnya untuk yang civic untuk reliability itu kan nanti akhirnya jadi kayak gini, 0,5 bagi akar 0,5 kuadrat tambah 0,3 kuadrat tambah 0,7 kuadrat tambah 0,2 kuadrat kan gini akhirnya gitu ya. Terus sementara kalau harga ini ratusan juta, misalnya Civic untuk price ini kan ratusan juta, misalnya ini 500 juta, saya 500 juta dibagi akar ini kan tetap aja 500 juta kuadrat ya, ditambah misalnya Saturn berapa tuh, misalnya ini 4 ngawur aja saya ya, 400 juta kuadrat misalnya. Yang ketiga ini 600 juta kuadrat misalnya. Nah, terus yang satunya 2. Nah, itu kan nggak masalah. Nah, ini nanti sama dengan berapa. Sehingga kan di sini satuan menjadi nggak masalah ya, karena nanti jatuhnya ujung-ujungnya kan antara 0 sampai 1 juga. Begitu, Mas. Gitu ya, Mas Farudin ya. Jadi memungkinkan ini ketika satuannya berbeda. Nah, sehingga kan menjadi lebih fleksibel kan ya, gitu. Ya, berarti misalkan ada tambahan dari alternatif, dia harus mengubah ulang semua metriknya. Iya, mau nggak mau seperti itu, karena dia kan direlatifkan ya, di normalize terhadap
semuanya. Tapi keuntungannya memang apa namanya ya? Kalau misalnya ya keuntungannya itu kan seolah-olah dia hanya nambah ini ya, nambah apa jenenge. Kalau Excel itu tinggal narik ke bawah gitu loh. Artinya kalau misalnya kita menyiapkan rumahnya berapa, itu kan kita bisa siapkan jumlahnya banyak, terus yang lain dikasih aja 00 kan gitu misalnya loh ya. Misalnya. Tapi kalau enggak ini kan juga ketika mau ditambahin juga tidak ada effort yang berlebihan, tidak seperti AHP yang harus mencari data untuk membandingkan berpasangan, itu kan effortnya lebih tinggi ya dibandingkan ini. Iya, lebih simple. Iya, jauh lebih simple ini gitu. Karena entry datanya individu ya, dia sendiri gitulah ya, independen terhadap data yang lain. Bu, yang tadi Bu step 3 atau 4 itu setelah weight-nya dikalikan, ya. Itu kan direlatifkan cari ini ya, apa namanya? Jarak dari D positif sama D negatif itu. Betul. Berarti masing-masing parameter seperti itu, Bu. Iya, Mas, betul. Jadi bukan masing-masing parameter, masing-masing alternatif. Ini kan untuk semua parameter ya. Ini untuk semua parameter. Jadi misalnya untuk D1 positif ya, untuk jarak ke ideal berarti ini ya. Ini jarak ke ideal untuk civic. Ini adalah untuk kriteria style. Ini jarak civic untuk kriteria apa meneh mau ya, reliability, fuel economy. Ini reliability, ini fuel economy. Kemudian ini adalah untuk yang price, begitu Mas. Untuk semua alternatif. Untuk setiap alternatif. Jarak terhadap, kayak kalau Anda nyari itu loh, distance di clustering itu ya, jarak antara dua titik. Nah, apa? Jarak antara dua titik untuk parameternya 4 ini, begitu. Ya, berarti tergantung jumlah atributnya itu tadi. Betul, ya. Berarti semakin banyak atribut ya, berarti nanti semakin banyak ke kanan. Gitu. Berarti nanti misalkan Bu ada yang hampir sama, itu berarti ini ya bisa jadi solusi, misalkan sama nilainya, tapi kan nanti kan di weight-nya itu kan nanti sebenarnya kan ada yang beda ya antara yang satu dan yang lain. Cuman kan yang misalkan di weight yang nomor 1 style dia lebih tinggi, tapi di tempat yang katakanlah price dia lebih rendah. Terus yang satunya di tempat yang lain dia itu kan nanti nilainya kan walaupun sama-sama katakanlah dia dekatnya sama, tapi kan mungkin dekatnya itu kan agak, kalau didimensikan ke dua dimensi itu kan ini ya Bu, X sama Y, mungkin X-nya yang dia lebih panjang, ada yang Y-nya yang lebih panjang, tetapi secara distance-nya dia sama. Nah itu gimana Bu? Ini bobotnya itu sudah dikalikan di depan. Jadi ini kan nilai apa adanya, itu sudah dikalikan dengan nilai kriteria. Nilai masing-masing kriteria kan sudah dikalikan di sini. Nah sehingga yang dihitung jaraknya itu yang sudah dikalikan dengan bobotnya Mas. Jadi ini sudah dikalikan dengan bobotnya. Jadi ini seolah-olah kayak nilai akhir gitulah. Begitu. Iya, jadi jadi mesti kalau yang lebih jauh dari yang negatif itu mesti akan lebih bagus gitu. Karena nilainya dia sudah dikalikan dengan bobot untuk kriteria itu gitu. Nah kalau misalkan ini bukan ada yang satunya itu nilainya sama tapi dia berasal dari parameternya beda-beda ya. Satu kan 0,1 kuadrat tambah 0,2 kuadrat tambah 0,1 kuadrat tambah 0,3 kuadrat gitu kan. Nah itu kan nanti nilainya ternyata sama dengan yang parameter yang satunya lagi di bawahnya. Misalkan dia 0,2 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat tambah 0,1 kuadrat tambah 0,3 kuadrat, tapi nilai hasil akhirnya itu kan sama gitu. Nah itu milihnya gimana? Oh nggak apa-apa, itu berarti sama. Nanti ketika nilai akhirnya sama, itu ya bebas milih yang mana gitu. Tinggal dikembalikan aja decision maker-nya, kamu lebih prefer yang mana. Tapi selama misalnya ya ketika sudah kita relatifkan seperti ini, kok tiba-tiba ya misalnya kok jatuhnya itu sama gitu ya, kebetulan kan beda. Misalnya ada dua alternatif yang nilainya sama, 0,74 itu dimiliki Civic sama Saturn misalnya ya.
sama. Nah itu dikembalikan ke decision maker, silahkan Anda milih yang mana. Tapi kalau berdasarkan secara teori keduanya itu sama gitu, berdasarkan preferensi maupun berdasarkan preferensi dan penilaian untuk masing-masing kriteria tadi sama. Nah dikembalikan aja ke decision makernya, lebih suka yang mana gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Monggo kalau ada yang lain ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini saya tambahkan tugas lagi ya. Tugas lagi, ini masih melanjutkan sebenarnya tugas yang AHP kemarin. Hanya saja kita coba bagaimana sih kalau dengan menggunakan TOPSIS gitu. Untuk latihan aja, untuk latihan untuk menyelesaikan TOPSIS ini. Gitu ya. Nah, untuk bobot ini, bobot untuk kriterianya, untuk yang bobot kriterianya silahkan menggunakan hasil pairwise di AHP kemarin. Nah, sehingga ini seolah-olah tugasnya ini adalah kombinasi antara AHP TOPSIS ya. Kombinasi AHP TOPSIS, karena yang bobotnya itu pakai AHP, ini untuk menentukan bobot, TOPSIS-nya ini untuk menentukan evaluasi alternatifnya. Nah, begitu ya. Itu saja, mudah kok untuk... Kalau bobot misalkan tidak menggunakan AHP tapi dari orangnya nggak apa-apa. Subjektif itu boleh juga Bu? Atau harus dihitung dari eigenvektor AHP? Enggak, kalau TOPSIS sebenarnya ya, kalau TOPSIS-nya sendiri dia nggak ngasih ini kok, dia tidak memberikan ini, mana tuh tadi. Nah, there is no specific rule untuk mengassign weight dari kriteria. Jadi TOPSIS sendiri sebenarnya tidak nggak ngasih rambu-rambu ya, terserah pokoknya saya butuh inputan nilai bobot, ini ya gitu. Nah teruslah cara nyarinya bobot gimana. Kalau misalnya decision maker itu sudah bisa menentukan bobot langsung sendiri ya tidak masalah. Begitu Mas. Begitu ya. Yeah. Jadi kalau dari range-nya bobot terjumlah rambu-rambunya sigma weight itu sama dengan 1. Oh iya. Gitu. Itu aja yang menjadi menjadi rambu-rambu. Tapi perkara angkanya itu dapat dari mana itu si TOPSIS ini tidak memberikan prosedur resmi gitu ya, atau rule resmi gimana cara mencari bobot itu. Iya Bu. Oke, begitu. Monggo kalau ada lagi. Kapan menggunakan TOPSIS, kapan menggunakan AHP itu gimana ya Bu? Apakah kita sebagai misalkan ada orang yang menanyakan gitu, apakah kita harus dua-duanya terus dibandingkan atau bagaimana? Kalau dua-duanya dibandingkan itu bisa jadi nanti hasilnya tidak confirm. Ya, hasilnya bisa jadi tidak sama. Jadi misalnya Anda membandingkan beberapa metode MCDM gitu ya, beberapa metode MCDM ini hanya dua dari sekian yang ada metodenya. Itu belum tentu loh nanti menghasilkan peringkat yang sama gitu ya. Apalagi kalau nilainya tipis-tipis gitu ya, itu belum tentu menghasilkan nilai yang sama. Nah, sekarang apa yang menjadi pertimbangan gitu ya? Apa yang menjadi pertimbangan kita ketika kita menentukan metode MCDM yang tepat? Nah, sekarang kita lihat satu dari sisi kompleksitas prosedurnya. Kalau dari sisi kompleksitas kita bandingkan dua aja lah yang sudah kita pelajari ya, AHP sama TOPSIS. Dari kompleksitas prosedurnya itu TOPSIS menang karena dia lebih simpel dibandingkan AHP. Gitu. Kemudian tapi dari kemudian yang kedua ya, kita lihat yang bagus-bagusnya dulu ya. TOPSIS ini lebih simpel. Gitu ya, TOPSIS lebih simpel. Kemudian yang kedua, karena alternatif ini dievaluasi secara independen, maka kemungkinan terjadi rank reversal itu bisa diminimalkan gitu ya untuk di TOPSIS karena masing-masing dinilai secara independen gitu ya, tidak ada proses membandingkan antar alternatif. Nah, sehingga ini bisa dihindari begitu ya untuk yang rank reversal. Itu. Tapi kelemahannya adalah kelemahan dari TOPSIS ini dia mengasumsikan itu tadi. Jadi antara negatif ideal, impact-nya ya, impact antara negatif dengan positif ideal itu dianggap linear. Jadi dia tidak mempertimbangkan preferensi dari responden itu. Kemudian yang kedua, dia tidak memberikan spesifik cara untuk menentukan weight-nya. Yang artinya apa? Yang artinya nanti bisa jadi gitu ya, bisa jadi di sana menjadi tidak presisi. Jadi dari sisi presisinya itu sebenarnya AHP itu menang.
ya dari sisi presisi solusinya. Karena dia memberikan prosedur yang rigid, lebih detail dibandingkan Topsis. Dia sampai cara menentukan bobotnya pun dia atur gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan dari sisi presisi itu lebih bagus AHP. Topsis ini lebih kasar, tapi dia lebih simpel. Nah, sehingga kalau ditanyakan kapan pakai AHP, kapan pakai Topsis, itu kalau kita lihat, misalnya kita butuh pengambilan keputusan dengan cepat, itu mungkin Topsis ini yang menang gitu ya, karena prosedurnya lebih simpel, tidak memerlukan effort yang banyak. Tapi kalau kita memerlukan presisi, gitu ya, presisi dalam pengambilan keputusan, itu larinya ke AHP. Begitu Mas Farudin, kira-kira seperti itu ya, kalau kita membandingkan dua ini. Dan kalau dari beberapa referensi gitu ya, kalau kita bandingkan dari sisi penggunaannya, kalau dari sisi riset itu lebih banyak lebih banyak orang itu menggunakan AHP. Ya karena dari sisi dia lebih presisi dalam memberikan keputusan. Kan dia detail ya, memberikan prosedur secara detail. Begitu Mas, kurang lebih seperti itu. Berarti misal yang kayak Bu Aini kemarin tentang pemilihan kriteria untuk dari industri strategis itu lebih ke AHP ya Bu, jangan Topsis ya misalkan seperti itu. Iya, jadi ketika kita perlu presisi itu mending ke AHP saja. Ya, karena kita kan secara presisi itu bahkan membandingkan antar alternatif. Kalau seperti ini kan dinilai secara individu ya, yang ini di dalam Topsis itu kan kita juga nggak menilai kan dia decision maker-nya itu konsisten apa enggak, itu ya memang tidak diperlukan ya di sini ya, karena tidak ada proses membandingkan berpasangan gitu. Dinilai secara independen. Nah, sehingga di sini kan ya memang kalau dibandingkan dari sisi presisinya lebih presisi AHP lah gitu. Tapi untuk untuk yang Topsis ini seringkali dipakai keunggulannya itu karena kita punya targeted goal gitu ya. Jadi punya kondisi ideal. Jadi kadang penggunaannya tuh gini. Kita kan punya tadi adalah yang positif ideal ya, yang ideal. Ideal tuh nilainya gini. Nah, seringkali ini dijadikan target set gitu. Jadi misalnya, alternatif saya sekarang Civic itu nilainya sekian. Oh, dia belum ideal. Mana yang belum ideal dari sisi style sama dari sisi price? Mungkin dari sisi style, ini targetnya tuh segini. Gimana ya caranya biar mencapai itu? Nah, seringkali salah satu manfaatnya tuh seperti itu, Mas. Yeah. Jadi misalnya kita pengen mendesain sesuatu kan, nah kita punya sekian kompetitor, kita evaluasi lah. Nah, terus yang positif dijadikan satu. Nah, ini dijadikan setting goal-nya gitu. Nah, begitu. Itu salah satu implementasinya. Monggo, tadi mau nanyain apa silakan. Bu, kalau pemilihan evaluator yang ngisi itu ada syaratnya nggak Bu? Misalkan untuk 7, 8 tadi, kan ada masing-masing itu kan subjektif ya. Ya. Misalkan kan objektif juga boleh, tapi juga kan boleh subjektif. Nah, itu apakah harus ada kriterianya khusus Bu yang mau dipilih menjadi decision maker atau evaluator? Ya, oke. Untuk decision maker-nya itu sebaiknya siapa? Itu clue-nya sebenarnya adalah siapa sih stakeholder-nya di sini yang terlibat ya. Yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sini itu sebenarnya siapa? Jadi ini sangat tergantung kasusnya ya. Kalau ini kan kasusnya cuma beli mobil ya, kasusnya yang mau beli mobil ini. Jadi ya orang yang mau beli ini gitu. Tapi kalau kita angkat ke yang lebih besar gitu, misalnya dalam kemarin misalnya menentukan industri unggulan. Nah, kita lihat siapa sih stakeholder-nya di situ. Oh, stakeholder-nya itu ada 3 departemen misalnya. Ada 3 departemen. Nah, dari 3 departemen itu kan kemudian kita harus memilih ya, apakah semua staf dari ketiga departemen itu harus dilibatkan. Nah, atau kita memilih saja perwakilan. Nah, kalau perwakilan, nah ini mungkin pertanyaannya di sini. Kalau perwakilan siapa gitu ya, siapa yang harus mewakili departemen itu. Nah, kita evaluasi siapa sih kalau misalnya memang realnya akan ada proses pengambilan keputusan ini, siapa sih realnya yang mewakili departemen itu untuk rapat, kurang lebih kayak gitu. Oh ya, kepala departemennya, oke, berarti salah satu kepala departemen. Yang lain siapa? Oh, yang lain itu adalah orang yang di situ dianggap ahli. Oke, sekarang kita menentukan siapa yang dianggap ahli di situ. Nah, berarti di situ untuk memilih siapa yang akan menjadi decision maker, itu dilihat siapa yang menjadi stakeholder-nya, kemudian dilihat bagaimana kewenangannya gitu ya,
siapa yang berwenang, dan yang ketiga adalah ekspertisnya. Ya, bagaimana siapa yang dianggap expert di situ. Nah, untuk menentukan siapa yang dianggap expert ini juga tidak mudah ya. Kita akan melihat karena ekspertis ini kan dipengaruhi oleh beberapa hal ya, bisa pengalaman kerja, bisa memang kecerdasan bawaan dia gitu ya, atau pendidikannya atau yang lain-lain. Nah, di situ ada sebenarnya ya instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ekspertis seseorang di suatu bidang. Dan saya kira ini di psikologi juga banyak gitu ya untuk melihat ekspertis seseorang. Jadi begitu Mas, ini memang akhirnya juga subjektif juga ya menentukan apakah dia bidang expert atau tidak. Tapi yang paling banyak, yang paling itu adalah pengalaman kerjanya. Semakin lama pengalaman kerja di situ dianggap semakin expert. Nah, kurang lebih gitu Mas. Jadi memang yang pertama harus kita lihat stakeholder-nya siapa sih yang harus terlibat gitu ya dalam proses pengambilan keputusan itu. Iya, Bu. Yeah. Nah, sehingga kan memang seperti ini ya, untuk yang Bayesian statistics gitu ya. Jadi artinya kan kalau misalnya expert itu kan apa yang dikatakan oleh expert itu menggantikan serangkaian data, sekian banyak data kan, cukup digantikan dengan pendapat expert itu. Nah, tinggal cuman itu tadi pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa seseorang itu adalah expert gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu jawaban saya. Berarti ujiannya sampai sini ya, Bu? Iya Mas, sampai sini. Ya, disiapin aja sampai sini, nanti open book. Ya, santai aja. Kalau misalnya Anda sudah bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya, ya insya Allah nggak masalah lah. Toh materi kita nggak banyak sebenarnya ya. Hanya apa sih itu ya, assessing distribusi itu ya, probability distribution. Oh, ada Bayesian network influence diagram. Ya nanti kita lihatlah dengan waktu yang tersisa itu sejauh mana kita bisa mengelaborasi. Toh beberapa poin kan sudah diselesaikan di tugas-tugas ya. Nanti akan kita lihat mana yang mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam lah gitu. Iya. Bu, maaf ingin bertanya. Ya, monggo. Untuk yang tugasnya tadi itu berarti dikumpulkannya langsung jadi satu di AHP itu atau bagaimana, Bu? Untuk yang AHP itu kemarin saya ngasih deadline tanggal berapa ya? 14 kalau nggak salah ya. Hari Rabu, Bu. Oh, Rabu ya. Bukan 14 ya, Rabu tanggal berapa? 16 ya. Oh ya, kalau gitu jadiin satu sekalian aja ya. Iya, jadiin satu sekalian aja kalau Rabu. Saya ingat saya Senin, Rabu ya ternyata ya. Iya. AHP. Oh ya wes, kalau tuh, oh iya, due date-nya tanggal 17. Oke, berarti dijadiin satu aja sekalian ya. Sekalian dengan yang ini, karena masih Sabtu Minggu. Oke. Berarti di-uploadnya juga jadi satu file Jadi ya, satu Bu? aja, ya, jadi satu file aja berarti ya. Gitu, jadi satu file dengan yang AHP itu. Berarti nanti saya nggak usah buka ruang lagi ya, dijadikan satu aja di yang tugas AHP itu. Oke. Cukup jelas ya. Ini yang terakhir ini gampang kok. Gitu, untuk tujuannya adalah untuk memberikan aja gambaran bahwa nggak cuma AHP loh untuk yang MCDM gitu. Meskipun setelah ini juga di sana juga masih banyak lagi sih metode yang lain. Oke, baik. Kalau sebentar saya screenshot dulu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, rasanya kuliah kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti. Ini dari saya amati dari awal sampai akhir ini full tim terus ini, nggak ya karena cuma 3 orang ya, ketahuan ya kalau nggak masuk ya. Jadi full tim terus dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan ini Anda bisa mengambil manfaatnya dan bisa diterapkan nanti ya ke depannya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di ujian saja, tapi nanti tetap akan bermanfaat ilmunya. Itu sih yang saya harapkan begitu. Kalau misalnya dalam setengah semester ini ada hal yang mungkin kurang berkenan buat Anda, mohon diikhlaskan ya, mohon dimaafkan. Dari saya itu dulu.
kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaan lewat Google Classroom ya. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih semua. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.